Griselda dari 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan hasil pekerjaan dari latihan soal berikut. Perhatikan uraian vektor pada gambar berikut. Pertama, katrol, mengalami rotasi. Berlaku hukum Newton 2 rotasi. Dengan rumus, sigma tau sama dengan I dikali dengan A. Maka T1 tambah T2 sama dengan I dikali A. Sama dengan min T1 kali R ditambah T2 kali R sama dengan 1/2 mR kuadrat dikali dengan A per R. Sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 1/2 M kali A. Berikutnya benda 1, mengalami gerak translasi. Berlaku hukum Newton 2 translasi dengan rumus sigma F1 sama dengan M1 dikali dengan A. Maka T1 kurang W1 sama dengan M1 kali A. Sama dengan T1 dikurang M1 kali G sama dengan M1 kali A. Maka T1 sama dengan M1 kali A ditambah M1 dikali G. Berikutnya benda 2 mengalami gerak translasi. Berlaku hukum Newton 2 translasi dengan rumus sigma F2 sama dengan M2 kali A. Maka min T2 ditambah W2 sama dengan M2 kali A. Sama dengan min T2 ditambah M2 kali G sama dengan M2 kali A. Maka T2 sama dengan M2 kali G dikurang M2 dikali A. Langsung saja kita selesaikan. A menentukan percepatan linear yang dialami kedua benda. Substitusi persamaan 2 dan ketiga ke persamaan 1. Maka diperoleh T2 dikurang T1 sama dengan 2/5 M kali A. Maka M2 kali G dikurang M2 kali A dikurang M1 kali A ditambah M1 kali G sama dengan 1/2 M kali A. Sama dengan M2 kali G dikurang M2 dikali A dikurang M1 kali A dikurang M1 kali G sama dengan 1/2 M kali A. Sama dengan M2 kali G kurang M1 kali G sama dengan 1/2 M kali A ditambah M2 kali A tambah M1 kali A sama dengan M2 kurang M1 kali G sama dengan 1/2 M tambah M2 tambah M1 dikali dengan A. Maka A sama dengan M2 kurang M1 kali G per 1/2 M tambah M2 tambah M1. Dengan memasukkan nilai-nilai dari setiap variabel diperoleh A sama dengan 4 kurang 2 dikali 10 per 1/2 dikali 4 ditambah 4 ditambah 2. Maka A sama dengan 20/8 sehingga diperoleh A sama dengan 5/2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan linear yang dialami kedua benda tersebut adalah 5/2 meter per sekon kuadrat. B. Menentukan besar kecepatan bola pejal di titik B. Benda mengalami percepatan konstan, sehingga bola pejal tersebut bergerak GLBB ketika menuruni bidang miring, sehingga berlaku persamaan Ft kuadrat sama dengan Fo kuadrat ditambah 2 kali A kali delta S, sama dengan Fb kuadrat sama dengan Fa kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta S, sama dengan Fb kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 18/5 dikali 5. Sama dengan Fb kuadrat sama dengan 36, Fb sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika berada di titik terendah B adalah 6 meter per sekon. C. Menentukan besar kecepatan bola pejal di titik B. Karena pada sistem bola pejal tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sehingga diperoleh EMA sama dengan EMB. Maka EPA kali EKA sama dengan EPB kali EKB, sama dengan EPA kali EKA trans kali EKA rod sama dengan EPB tambah EKB trans ditambah EKB rod, sama dengan M kali G kali HA ditambah 1/2 M kali FA kuadrat ditambah 1/2 I dikali omega A kuadrat sama dengan M kali G kali HB ditambah 1/2 M dikali FB kuadrat ditambah 1/2 I dikali omega B kuadrat. Maka M kali G kali HA ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1/2 M kali FB kuadrat ditambah 1/2 dikali 2/3 MR kuadrat dikali FB kuadrat per R2
sama dengan M kali G kali HA sama dengan 1/2M kali FB kuadrat ditambah 2/6M dikali FB kuadrat sama dengan M kali G kali HA sama dengan 5/6M kali FB kuadrat. FB kuadrat sama dengan 6/5 kali G kali HA. FB sama dengan akar kuadrat 6/5 kali G kali HA sama dengan akar kuadrat 6/5 dikali 10 dikali 3 sama dengan akar kuadrat 180 dibagi 5. FB sama dengan akar kuadrat 36 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika berada di titik terendah B adalah 6 meter per sekon. Perhatikan uraian vektor pada sistem berikut. Diketahui massa bola pejal M sama dengan 2 kg. AB sama dengan akar kuadrat OA pangkat 2 ditambah OB pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat 3 berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Sama dengan akar kuadrat 9 ditambah 16. AB sama dengan 5 meter. WX sama dengan W sin. WX sama dengan M kali G kali sin. A menentukan besar percepatan yang dialami bola pejal. Karena lintasan kasar, maka bola pejal mengelinding, sehingga bola pejal mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Pertama, bola pejal berotasi. Sigma tan sama dengan I dikali A. T1 sama dengan I dikali A. Maka, F kali R sama dengan 2/3M R kuadrat dikali A per R. F sama dengan 2/3M kali A. Berikutnya, bola pejal bertranslasi. Sigma F sama dengan M kali A. Wx kurang F sama dengan M kali A. Maka, M kali G kali sin kurang F sama dengan M kali A. Berikutnya, persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Maka diperoleh M kali G kali sin kurang F sama dengan M kali A. M kali G kali sin kurang 2/3M kali A sama dengan M kali A. Maka, G kali sin dikurang 2/3A sama dengan A. G kali sin sama dengan A ditambah 2/3A. Sama dengan G kali sin sama dengan 5/3A. A sama dengan 3/5 dikali G kali sin. Sehingga diperoleh A sama dengan 3/5 dikali 10 dikali 3/5. A sama dengan 18/5 meter per sekon kuadrat. Jadi, besar percepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika menuruni bidang miring adalah 18/5 meter per sekon kuadrat. B. Menentukan besar kecepatan bola pejal di titik B. Benda mengalami percepatan konstan, sehingga bola pejal tersebut bergerak GLBB ketika menuruni bidang miring, sehingga berlaku persamaan Ft kuadrat sama dengan Fo kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta S. Fb kuadrat sama dengan Fa kuadrat ditambah 2 dikali A dikali delta S. Fb kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 18/5 dikali 5. Fb kuadrat sama dengan 36. Fb sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika berada di titik terendah B adalah 6 meter per sekon. C. Menentukan besar kecepatan bola pejal di titik B. Karena pada sistem bola pejal tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik sehingga diperoleh EMA sama dengan EMB. Maka, EPA tambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA ditambah EKA trans ditambah EKA rod sama dengan EPB ditambah EKB trans ditambah EKA rod. Maka M kali G kali HA ditambah 1/2M kali FA kuadrat ditambah 1/2I dikali A kuadrat sama dengan M kali G kali HA ditambah 1/2M kali FB kuadrat ditambah 1/2I dikali omega B kuadrat. Maka, M kali G kali HA ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1/2M kali FB kuadrat ditambah 1/2 dikali 2/3MR kuadrat dikali FB kuadrat per R2 kuadrat. Sama dengan M kali G kali HA sama dengan 1/2M dikali FB kuadrat ditambah 2/6M kali FB kuadrat. Sama dengan
M kali G kali HA sama dengan 5/6M dikali FB kuadrat. Maka, FB kuadrat sama dengan 6/5 kali G kali HA. FB sama dengan akar kuadrat 6/5 kali G kali HA. Sama dengan akar kuadrat 6/5 dikali 10 dikali 3. Sama dengan akar kuadrat 180/5. FB sama dengan akar kuadrat 36. FB sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika berada di titik terendah B adalah 6 meter per sekon.